Legenda Sri Gunting yang menghantui desa. Desa Gunung Jaya terletak jauh di pedalaman, dikelilingi oleh hutan lebat yang tampak tak berujung. Akses ke desa ini sangat terbatas, dan hanya mereka yang sudah lama tinggal di sana atau yang memiliki tujuan tertentu yang bisa menemukannya. Untuk menuju ke desa ini, seseorang harus melewati jalan setapak yang sempit dan terjal, menghindari jurang yang dalam dan pepohonan besar yang tumbuh hampir saling menutupi. Bagi orang luar, desa ini terlihat seakan tersembunyi dari dunia luar, terjaga oleh alam yang tak terjamah dan penuh misteri. Di balik keindahan alamnya yang memesona, ada aura ketegangan yang selalu melingkupi desa Gunung Jaya. Tanahnya subur dan kaya akan hasil pertanian, dengan penduduk yang sebagian besar berprofesi sebagai petani atau pengrajin. Mereka hidup damai, tetapi ada sesuatu yang sangat jelas membedakan mereka dari desa-desa lain. Wajah mereka selalu tampak muram, penuh ketegangan, dan mereka tampaknya menghindari pembicaraan tentang masa lalu atau tentang apapun yang berhubungan dengan hutan yang mengelilingi desa. Hutan itu adalah dunia yang berbeda. Suasana di dalamnya selalu terasa asing, bahkan bagi penduduk desa yang telah tinggal di sana sepanjang hidup mereka. Di luar desa, orang-orang jarang sekali berani mendekat. Mereka yang datang ke desa Gunung Jaya akan sering mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan. Suara gemerisik yang terdengar seperti bisikan, atau terkadang suara teriakan yang begitu keras, membuat bulu kuduk merinding. Warga desa tidak pernah berbicara tentang itu. Mereka lebih memilih untuk menjaga jarak dan hidup dengan mematuhi aturan-aturan yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aturan yang paling ketat adalah larangan untuk memasuki hutan pada malam hari. Para sesepuh desa selalu mengingatkan agar tidak ada yang berani mendekat ke hutan setelah senja. Banyak yang percaya bahwa itu adalah tempat yang penuh dengan kekuatan tak kasat mata, sebuah tempat yang dilindungi oleh sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari yang bisa mereka pahami. Mereka percaya bahwa ada makhluk jahat yang menghuni hutan itu, makhluk yang tidak bisa dilihat oleh manusia, tetapi bisa merasakannya, makhluk yang dikenal dengan nama Sri Gunting. Legenda tentang Sri Gunting sudah ada sejak lama. Konon, Sri Gunting bukanlah sekadar makhluk mitos, tetapi entitas yang sangat nyata dan mengerikan. Beberapa penduduk desa bahkan menyebutnya sebagai jero hutan, entitas yang dikutuk dan terperangkap di antara dunia manusia dan dunia lain. Menurut cerita, Sri Gunting dulunya adalah seorang wanita cantik yang dikenal sebagai Rani, seorang penyihir yang memiliki kekuatan luar biasa. Rani bukanlah penyihir biasa. Dia memiliki kemampuan untuk mengubah alam sekitarnya dengan kekuatan sihirnya yang gelap. Namun, ambisi Rani membuatnya melanggar aturan kuno yang sudah lama ada di desa itu. Di masa lalu, ada sebuah ritual yang dilakukan oleh para sesepuh desa untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah munculnya kekuatan jahat. Ritual tersebut dilaksanakan setiap tahun untuk memastikan bahwa hutan tetap aman dan makhluk-makhluk jahat tidak bisa keluar dari hutan. Namun, Rani yang merasa bahwa dirinya bisa mengendalikan alam dan kekuatan magis, merasa ritual itu adalah bentuk kelemahan. Ia ingin mengambil alih kekuatan tersebut dan menjadikannya miliknya. Dengan bantuan sihir gelapnya, Rani berusaha menguasai ritual tersebut. Namun akibat tindakannya, segala sesuatunya berubah menjadi bencana. Dalam upaya untuk memperkuat sihirnya, Rani secara tidak sengaja membangkitkan sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kuat dari yang bisa ia kontrol, makhluk yang disebut Sri Gunting. Sebagai hukuman atas perbuatannya, para sesepuh desa mengutuk Rani menjadi sosok setengah manusia, setengah burung, yang selamanya terjebak dalam hutan yang telah ia coba kontrol. Setiap malam, tubuhnya berubah menjadi makhluk yang mengerikan, dengan sayap besar dan wajah yang hanya bisa dilihat dalam bayangan kabur. Hutan, yang sebelumnya hanya menjadi tempat yang tenang, kini menjadi tempat yang gelap dan penuh dengan rasa takut. Sejak saat itu, siapapun yang melanggar aturan dan memasuki hutan pada malam hari akan dihantui oleh sosok Sri Gunting. Makhluk itu, meskipun terjebak dalam kutukannya, masih memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran manusia dan membuat mereka terperangkap dalam dunia gelapnya. Warga desa Gunung Jaya tahu bahwa kutukan itu nyata.
Banyak yang mengaku telah melihat sosok bayangan dengan sayap besar yang terbang di antara pohon-pohon pada malam hari. Ada yang mendengar suara langkah kaki yang berat dan suara teriakan, seperti burung yang menakutkan. Beberapa orang bahkan mengaku mendengar bisikan-bisikan halus yang mengarah kepada mereka, mencoba menggoda mereka untuk masuk lebih dalam ke dalam hutan. Namun, tidak semua orang percaya pada legenda itu. Seiring berjalannya waktu, generasi baru yang tumbuh di desa mulai mempertanyakan cerita-cerita lama itu. Bagi mereka, cerita tentang Sri Gunting hanyalah kisah-kisah menakutkan yang digunakan orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak mereka. Mereka tidak melihat alasan mengapa mereka harus mengikuti aturan-aturan lama itu. Salah satu orang yang paling skeptis terhadap legenda Sri Gunting adalah Jaya, seorang pemuda yang tumbuh dengan rasa ingin tahu yang besar dan tidak percaya pada hal-hal gaib. Jaya sering mendengar cerita-cerita tentang Sri Gunting dari orang tuanya dan tetua desa. Mereka akan mengingatkan agar tidak bermain-main dengan hutan dan selalu pulang sebelum malam tiba. Namun, semakin Jaya mendengar cerita itu, semakin ia merasa penasaran. Bagi Jaya, Sri Gunting hanyalah sebuah dongeng yang ditakut-takuti untuk mengontrol perilaku manusia. Ia merasa bahwa desa ini terlalu terikat pada masa lalu dan tidak bisa berkembang karena ketakutan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Malam demi malam, Jaya memikirkan tentang hutan itu dan makhluk yang katanya menghantui tempat tersebut. Ia merasa ingin sekali membuktikan bahwa Sri Gunting hanyalah mitos, sesuatu yang sudah usang dan tidak relevan lagi di zaman sekarang. Keberanian dan rasa ingin tahunya akhirnya mendorongnya untuk mengambil keputusan yang besar. Ia memutuskan untuk memasuki hutan pada malam hari. Pikiran Jaya terus melayang saat ia mempersiapkan diri untuk perjalanan malam itu. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang berisiko besar, tetapi ia merasa bahwa hanya dengan melihatnya langsung, ia bisa mengakhiri legenda itu selamanya. Tidak ada lagi cerita yang membuat orang-orang takut. Tidak ada lagi kegelapan yang menutupi desa. Jaya ingin mengungkapkan kebenaran di balik semua ketakutan ini. Namun, tanpa ia sadari, langkahnya ini justru akan membawanya lebih dalam ke dalam kegelapan yang tidak pernah ia bayangkan. Langkah pertama yang ia ambil ke dalam hutan akan mengubah hidupnya selamanya, dan mungkin juga takdir desa Gunung Jaya. Jaya selalu menjadi anak yang berbeda. Sejak kecil, ia tidak pernah puas hanya dengan apa yang diajarkan oleh orang tua atau para tetua desa. Semangat petualangnya dan rasa ingin tahu yang besar membuatnya seringkali bertanya tentang segala hal yang dianggap tabu oleh penduduk desa. Namun, ada satu hal yang paling membekas dalam dirinya, cerita-cerita tentang Sri Gunting yang selalu membuatnya merasa terganggu. Setiap kali Jaya bertanya kepada orang tua atau tetua desa mengenai Sri Gunting, mereka akan menjawab dengan serius, seakan takut jika ceritanya tidak dihormati. Mereka mengingatkan dia dengan suara bergetar bahwa Sri Gunting adalah sesuatu yang tidak boleh diganggu, bahwa makhluk itu adalah hukuman bagi mereka yang berani melanggar aturan hutan. Jaya hanya mendengarkan dengan setengah hati, menganggapnya sebagai cerita tua yang berlebihan, dan semakin hari, ia semakin yakin bahwa Sri Gunting hanyalah mitos yang diciptakan untuk menakut-nakuti generasi muda. Suatu malam, saat duduk bersama teman-temannya di kedai kopi desa, Jaya kembali mendengar cerita yang sama. Salah satu temannya, Rudy, dengan mata yang lebar penuh ketakutan, bercerita bahwa ibunya pernah kehilangan saudara laki-lakinya yang hilang di hutan beberapa tahun yang lalu. Ibuku bilang, malam itu dia mendengar suara teriakan, suara burung besar yang menyayat, dan lalu tak ada jejaknya lagi. Rudy berkata, suara gemetar. Banyak yang bilang, itu pasti Sri Gunting yang datang untuk menuntut balas. Cerita itu membuat sebagian besar teman-temannya menundukkan kepala, seperti mereka takut jika berbicara terlalu keras akan memanggil perhatian makhluk itu. Jaya mendengarnya dengan tidak sabar, matanya menyiratkan kebosanan. Sri Gunting? Itu hanya cerita untuk menakut-nakuti orang seperti kamu, Rudy. Tidak ada makhluk seperti itu, hanya orang-orang yang membuat cerita agar kalian takut. Rudy dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, namun Jaya tetap teguh pada pendiriannya. Ia merasa sudah cukup mendengar cerita-cerita seperti itu. Aku tidak akan takut pada cerita-cerita seperti ini.
Ini hanya dongeng, kata Jaya dengan tegas, meskipun hatinya sedikit terguncang mendengar kengerian yang diungkapkan temannya. Keesokan harinya, Jaya berjalan melalui desa seperti biasa. Tapi pikirannya terus dihantui oleh suara-suara cerita yang terdengar semalam. Dia merasa seperti ada sesuatu yang mengganggu di dalam dirinya, keinginan untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah kebohongan. Keinginan itu semakin kuat, semakin mendalam. Tak ada lagi rasa takut yang menggelayuti dirinya, hanya ada rasa penasaran yang membakar hatinya. Hari itu, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat berani. Ia akan memasuki hutan pada malam hari, meskipun semua orang melarangnya. Jaya ingin membuktikan bahwa cerita tentang Sri Gunting hanyalah cerita kosong. Semua orang takut karena mereka terlalu lama hidup dalam ketakutan yang diwariskan secara turun-temurun. Jaya yakin, jika ia bisa mengungkapkan kebenaran, desa ini bisa hidup tanpa terikat oleh legenda yang menakutkan itu. Malam itu, setelah matahari terbenam, Jaya mempersiapkan dirinya. Ia mengenakan jaket tebal, membawa senter, dan membawa beberapa bekal secukupnya. Meskipun langkahnya mantap, rasa cemas sedikit terasa di hatinya. Namun, Jaya menepis perasaan itu, menganggapnya sebagai ketakutan yang tak beralasan. Ia keluar rumah dengan hati yang sudah bulat. Tak ada yang tahu tentang keputusannya, dan ia ingin tetap begitu, sehingga tak ada yang bisa menghentikannya. Hutan itu gelap, bahkan lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Pohon-pohon besar berdiri tegak, seolah menutup langit dari pandangannya, hanya menyisakan sedikit cahaya bulan yang menembus celah-celah di antara cabang-cabangnya. Angin malam bertiup kencang, membuat dedaunan berdesir seperti bisikan yang tak jelas asalnya. Jaya memutuskan untuk tidak terlalu khawatir. Ia menghidupkan senter dan melangkah lebih dalam ke dalam hutan, mencoba untuk tetap tenang meskipun ketegangan menyelimuti dirinya. Namun, semakin ia berjalan, semakin aneh rasanya. Suara-suara di sekitar hutan seolah mulai berubah, terdengar seperti bisikan yang mengalun halus, mengikuti setiap langkahnya. Jaya mengernyitkan dahi, berpikir mungkin itu hanya suara angin. Tetapi suara itu semakin jelas, seperti suara seseorang yang sedang berbisik sangat dekat dengan telinganya. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Jaya mempercepat langkahnya. Ia tahu, semakin dalam ia memasuki hutan, semakin jauh dari desa, dan semakin sulit untuk kembali. Namun, rasa penasarannya jauh lebih kuat. Ia ingin membuktikan bahwa semua ketakutan ini hanyalah hal yang tidak berdasar. Sri Gunting hanyalah cerita yang diciptakan untuk membuat orang takut, igumamnya pada dirinya sendiri, berusaha menenangkan hati. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang aneh. Di antara pepohonan, ada cahaya yang bersinar redup. Cahaya itu tidak seperti cahaya bulan biasa, melainkan lebih seperti cahaya yang berasal dari api yang sangat kecil. Jaya merasa sedikit tertarik dan tanpa berpikir panjang, ia melangkah menuju sumber cahaya itu. Ketika semakin mendekat, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Cahaya itu semakin terang dan semakin aneh, memancarkan warna biru kehijauan yang tidak lazim. Itu bukan api biasa, tetapi tampaknya lebih mirip dengan kilauan yang mengundang rasa takut. Sekali lagi, bisikan itu terdengar, lebih keras kali ini, seperti suara ribuan suara serentak yang mengalirkan getaran dingin di sepanjang tulang punggungnya. Jaya terhenti di tempat, menatap sekelilingnya. Suara itu berasal dari mana-mana, dari pepohonan, dari tanah, dari udara. Seringkali, suara itu seperti berbicara padanya, seperti menunggu dia untuk mengerti sesuatu. Dalam hatinya, ia mulai merasakan bahwa ini bukanlah sesuatu yang biasa, tetapi ia tetap berusaha menyangkalnya. Ini hanya hayalan, pikirnya. Aku hanya terlalu lelah. Namun, saat ia melangkah lebih jauh, cahaya biru itu semakin jelas, hingga tiba-tiba di depannya muncul sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Sebuah sosok tinggi, bersayap lebar, dengan mata merah yang menyala seperti bara api, berdiri di tengah kegelapan. Sosok itu tidak bergerak,
hanya menatap Jaya dengan tajam. Wajahnya setengah manusia dan setengah burung, penuh dengan kebencian yang mengerikan. Jaya merasa seolah dunia di sekelilingnya berputar cepat. Kegelapan semakin mendalam, dan sosok itu perlahan-lahan bergerak maju, menuju Jaya. Nafasnya tertahan, hatinya berdegup kencang, namun di dalam dirinya, masih ada perasaan tak percaya, bahwa ini semua hanyalah ilusi. Namun saat sosok itu mengangkat sayapnya yang besar, suara angin yang tajam seperti serangan burung besar mengiris ke udara. Jaya mulai merasakan ketakutan yang sangat nyata. Ini bukanlah mimpi atau hayalan. Sosok itu adalah Sri Gunting. Dan ia, Jaya, kini telah terjebak di dalamnya. Jaya berdiri terpaku di tempatnya, tubuhnya membeku dalam ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Di hadapannya, di tengah hutan yang gelap dan sunyi, sosok itu berdiri, makhluk yang ia anggap sebagai mitos. Sosok yang oleh para tetua desa disebut Sri Gunting. Mata merahnya yang menyala seperti bara api menatap tajam ke arahnya, seolah menembus langsung ke dalam jiwanya. Jaya merasa seolah waktu berhenti. Setiap detik terasa seperti berabad-abad. Makhluk itu tidak bergerak, tetapi Jaya bisa merasakan gelombang kekuatan yang begitu besar memancar dari sosok itu, menggetarkan udara di sekitarnya. Sayap besar yang menjulang ke atas berkilauan dalam cahaya redup bulan, menyerupai sayap burung besar yang membentang lebar. Wajahnya, setengah manusia, setengah burung, penuh dengan luka dan tanda kutukan. Kulitnya tampak seperti kayu tua yang retak, dengan bekas luka yang menganga, seolah ia sudah lama terperangkap dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Jaya tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ia merasa seolah dunia di sekitarnya menghilang, dan hanya ada makhluk itu dan dirinya. Suara bisikan yang sebelumnya terdengar samar kini menjadi jelas. Suara itu datang dari segala arah, seperti 1000 suara yang berbicara bersamaan, mencoba merasuk ke dalam pikirannya. "Kenapa kau datang ke sini, manusia?" Suara itu terdengar dalam pikirannya, bukan melalui mulut makhluk itu, tetapi langsung di dalam jiwanya, seolah suara itu berasal dari kedalaman yang tak terjangkau. Suara itu dalam, penuh kemarahan dan penderitaan yang tak terucapkan. Jaya merasa tubuhnya terguncang. Dalam hati, ia berteriak, berusaha melepaskan diri dari pengaruh suara itu. Namun, semakin ia berusaha melawan, semakin kuat suara itu meresap ke dalam pikirannya. Aku hanya ingin tahu. Aku ingin tahu apakah kalian benar-benar ada, kata Jaya dengan suara parau, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia bisa menghadapinya. Sri Gunting, atau apapun makhluk ini, tidak menjawab. Ia hanya menatap Jaya dengan mata yang menyala, seolah menilai setiap inci dari keberadaannya. Perlahan, sosok itu mulai bergerak, langkahnya yang berat dan pelan menggetarkan tanah di bawahnya. Jaya merasa ada tekanan yang luar biasa di udara, seperti dunia sekitar mereka berubah menjadi lebih padat, seolah setiap langkah makhluk itu menghancurkan kenyataan. "Tidak ada yang tahu tentangku," bisik suara itu lagi, kali ini lebih dalam, lebih mengancam. "Kau datang ke sini karena penasaran, karena ingin tahu. Tapi tidak ada yang bisa mengerti apa yang aku alami. Apa yang aku derita." Sri Gunting mengangkat sayapnya dengan gerakan yang lambat dan anggun, namun menakutkan. Dalam hitungan detik, ia sudah terbang ke udara, menepakkan sayapnya yang besar dengan suara berdesir yang membuat bulu kuduk Jaya berdiri. Angin dingin yang mengiringi gerakan itu menyapu wajahnya, menggigit kulitnya dengan tajam. Jaya mundur selangkah, namun kakinya terasa seperti terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. "Apakah kau ingin menjadi bagian dari kutukanku?" Suara itu terdengar lebih keras, lebih jelas, seakan datang dari segala arah sekaligus. "Apakah kau ingin merasakan penderitaan yang telah menungguku selama berabad-abad? Apakah kau ingin tahu bagaimana rasanya menjadi terjebak antara dunia manusia dan dunia yang lebih gelap?" Jaya merasa pusing. Dunia sekitar mulai berputar, dan ketakutan mulai menguasai dirinya. Selama ini,
Ia tidak pernah benar-benar percaya bahwa sesuatu seperti Sri Gunting itu nyata. Ia selalu berpikir bahwa itu hanya cerita orang tua, dongeng yang diceritakan untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun, saat ini, di depan mata kepala, ia bisa merasakan bahwa semuanya berbeda. Makhluk ini nyata. Kegelapan ini nyata. Dan ia, Jaya, telah memasuki dunia yang tak seharusnya ia jelajahi. Tiba-tiba, Sri Gunting terbang lebih dekat, hingga jarak di antara mereka hanya beberapa meter. Jaya bisa merasakan panas yang membakar dari mata merah itu. Ada sesuatu yang mengerikan tentang tatapan itu, seperti melihat ke dalam kegelapan yang tak terbatas, tempat di mana semua rasa takut dan penderitaan bertemu dalam satu kesatuan yang mengerikan. Manusia bodoh, suara itu kembali terdengar dalam pikirannya. Kau pikir kau bisa mengerti penderitaanku? Kau pikir kau bisa melawan kutukan yang telah aku alami? Jaya berusaha untuk bernafas, berusaha untuk tetap tenang. Aku hanya ingin tahu apakah kalian benar-benar ada. Apakah legenda itu benar? Jaya berkata dengan suara yang semakin parau, mencoba untuk menahan ketakutannya. Sri Gunting tertawa, tetapi tawa itu bukanlah tawa manusia. Itu adalah suara yang terdengar lebih seperti jeritan burung yang mengerikan, yang penuh dengan kebencian dan kesedihan yang mendalam. Kau ingin tahu apakah aku benar-benar ada? Lihatlah aku, seru Sri Gunting, suaranya bergema di seluruh hutan. Aku ada di sini, dalam kutukan yang kekal, terjebak antara kehidupan dan kematian, antara dunia manusia dan dunia yang lebih gelap. Aku adalah kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Aku adalah bayangan dari masa lalu yang tak akan pernah bisa dilupakan. Makhluk itu mendekatkan wajahnya ke wajah Jaya, dan untuk pertama kalinya, Jaya bisa melihatnya dengan jelas. Wajah itu, yang setengah manusia dan setengah burung, tampak rusak dan penuh dengan luka-luka lama yang menganga. Mulutnya yang besar terbuka, memperlihatkan deretan taring yang tajam. Ada bau busuk yang menyengat dari mulutnya, seperti bau darah dan tanah lembab. Kau tidak tahu apa yang telah kulakukan untuk terjebak seperti ini. Sri Gunting berkata, suaranya lebih pelan, lebih pribadi. Aku dulu adalah seorang wanita yang menginginkan kekuasaan, kekuatan yang lebih besar dari yang bisa dipahami oleh manusia. Aku melanggar hukum alam dan dunia ini menuntut balas. Kini, aku adalah kutukan, hantu yang terperangkap dalam wujud yang lebih buruk daripada kematian. Jaya merasa dadanya sesak. Sri Gunting tidak hanya makhluk yang mengerikan, ia adalah jiwa yang terperangkap dalam siksaan abadi. Semua cerita tentangnya, yang selama ini ia anggap hanya mitos, kini terasa sangat nyata. Jaya mulai memahami bahwa apa yang ia hadapi bukan hanya seekor makhluk jahat, tetapi entitas yang terperangkap dalam penderitaan yang tiada akhir. Ia merasa takut, tetapi di sisi lain, ada rasa simpati yang tumbuh dalam dirinya. Apakah ia bisa melakukan sesuatu untuk membebaskan makhluk ini? Atau apakah ia akan menjadi korban berikutnya dari kutukan yang mengerikan? Sri Gunting tiba-tiba berhenti bergerak. Ia menatap Jaya untuk beberapa saat dengan mata merah yang masih menyala. Kau tidak bisa melarikan diri, katanya pelan, suaranya serak. Kau sudah terjebak. Aku akan menunjukkan kepadamu dunia yang seharusnya tidak pernah kau lihat. Dengan itu, Sri Gunting membuka mulutnya lebar-lebar, dan dari dalam mulutnya keluar suara yang mengerikan. Sebuah suara yang menyerupai teriakan burung besar, yang begitu keras dan memekakan telinga. Angin tiba-tiba berhembus sangat kencang, membawa debu dan daun-daun kering yang berterbangan. Jaya merasa dunia di sekitarnya berputar, dan untuk sesaat, ia merasakan kegelapan yang begitu pekat menyelimuti seluruh tubuhnya. Sri Gunting melayang ke udara, terbang meninggalkan Jaya yang kini terjatuh ke tanah, lemas oleh rasa takut yang sangat dalam. Sebuah bayangan besar melintas di atasnya, menandakan bahwa makhluk itu masih ada, dan Jaya baru saja menyadari bahwa pertemuan dengan kegelapan ini baru saja dimulai. Jaya tidak tahu berapa lama ia tergeletak di tanah. Waktu seolah berjalan dengan lambat, dan udara di sekitarnya terasa semakin berat,
seolah hutan itu sendiri sedang menghisap semua energi dari tubuhnya. Setiap napasnya terasa semakin sulit, dan kegelapan yang menelan dirinya begitu pekat, ia merasa seperti berada di ujung jurang, terperangkap dalam ruang tanpa batas. Rasanya, makhluk itu, Sri Gunting, telah menghisap seluruh keberaniannya, meninggalkannya dengan rasa takut yang mendalam. Namun, perlahan-lahan, dunia mulai kembali bergerak. Angin yang tadi bertiup kencang mulai mereda, dan suara hutan kembali terdengar normal. Hanya angin yang menyapu dedaunan dan suara burung malam yang samar. Jaya perlahan-lahan membuka matanya, merasa seolah ia baru saja bangkit dari mimpi buruk yang tidak berujung. Namun, yang ia temui tidaklah biasa. Saat matanya terbuka, ia mendapati dirinya terbaring di tanah hutan yang gelap, jauh dari desa. Tetapi rasanya dunia di sekitarnya kini terasa sangat asing. Hutan itu tampak lebih sunyi, lebih menakutkan dari sebelumnya. Ia merasakan perasaan aneh yang menyelimuti dirinya, perasaan bahwa Sri Gunting mungkin masih mengawasinya, menunggu saat yang tepat untuk datang kembali. Jaya terengah-engah, berusaha untuk berdiri. Badannya terasa lelah, hampir tak bisa digerakkan. Suatu ketakutan yang sangat dalam menyelinap ke dalam dirinya, seperti ada sesuatu yang menjerat jiwanya. Ia mengingat pertemuannya dengan Sri Gunting, makhluk itu, kutukan yang mencekam, suara-suara yang terdengar di dalam pikirannya. Ia teringat dengan jelas bagaimana makhluk itu mendekat, bagaimana kata-katanya, meskipun datang dari mulut yang tak terbuka, merasuk ke dalam dirinya, menggerogoti segala keyakinan yang ia miliki. Apakah kau ingin merasakan penderitaan yang telah kutanggung? Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di telinganya. Dan Jaya merasa seperti kutukan itu tidak hanya tertuju pada Sri Gunting, tetapi kini juga mencengkram dirinya. Ia merasakan penderitaan itu, seolah-olah ia telah membawa sesuatu yang gelap dan berat dari hutan itu kembali bersama dirinya. Akhirnya, Jaya berhasil berdiri, meskipun tubuhnya masih terasa goyah. Ia memutuskan untuk segera kembali ke desa, meskipun setiap langkah terasa seperti beban yang tak tertahankan. Hutan yang tadinya tampak familiar kini terasa begitu menakutkan, seolah setiap pohon dan batu menyimpan rahasia yang mengintai di balik kegelapan. Perasaan takut yang tidak dapat dijelaskan menggerogoti dirinya, dan ia terus memandang ke belakang, merasa bahwa makhluk itu masih ada di sana, mengikutinya dalam bayangan yang tak kasat mata. Jaya berjalan cepat, menekan perasaan takutnya, berusaha mengingat jalan pulang. Kegelapan yang menguasai hutan seolah semakin pekat seiring langkahnya. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Sri Gunting, makhluk yang terperangkap dalam kutukan, yang telah mengajarkan kepada Jaya bahwa dunia ini jauh lebih kompleks dan mengerikan daripada yang ia bayangkan. Sri Gunting bukanlah sekadar legenda atau makhluk jahat. Ia adalah penderitaan yang terwujud, jiwa yang terperangkap antara hidup dan mati. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya Jaya melihat cahaya desa di kejauhan. Pemandangan itu sedikit memberikan ketenangan dalam hatinya, meskipun rasa takut masih mengendap di dalam dirinya. Ia tahu bahwa begitu ia kembali, segala sesuatu akan berubah. Tidak ada cara untuk kembali ke masa lalu, tidak ada cara untuk melupakan apa yang telah ia lihat dan rasakan. Ketakutannya sudah terlalu dalam tertanam, seperti bayangan gelap yang mengikuti setiap langkahnya. Sesampainya di desa, suasana terasa sepi. Seolah-olah seluruh desa sedang tidur, padahal biasanya masih ada orang yang berkumpul di warung kopi atau bercengkrama di teras rumah. Jaya berjalan dengan langkah yang berat, matanya menatap tanah, seakan enggan bertemu dengan orang-orang. Saat ia melewati jalan utama, ia melihat beberapa orang yang sedang duduk di beranda rumah mereka, tetapi mereka tidak menyapanya. Mereka hanya menatap Jaya dengan tatapan yang aneh, sebuah tatapan yang penuh dengan keheranan, seperti mereka merasa ada sesuatu yang berubah pada dirinya. Tiba di rumah, Jaya langsung masuk tanpa sepatah kata pun. Ibunya, yang sedang berada di dapur, mendengar pintu terbuka dan melihat Jaya masuk dengan wajah pucat. "Jaya, kamu pulang lebih cepat dari yang aku kira." "Apa yang terjadi, Nak? Kenapa wajahmu terlihat seperti itu?" tanya ibunya,
Nada khawatir jelas terdengar di suaranya. Jaya hanya diam. Ia merasa mulutnya tertutup rapat, seolah kata-kata tidak bisa keluar. Rasanya ia ingin berteriak, tetapi suara itu terperangkap di tenggorokannya. Semua yang terjadi di hutan, semua yang ia lihat, terlalu mengerikan untuk diceritakan. Semua yang ia rasakan terlalu berat untuk diungkapkan. Ia hanya bisa menatap ibunya dengan tatapan kosong, yang penuh dengan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ibunya yang melihat perubahan sikap Jaya pun menjadi lebih cemas. Jaya, kenapa kamu diam saja? Apa yang terjadi di hutan? Kamu bertemu dengan Sri Gunting, kan? Pertanyaan itu seakan menyentuh inti dari ketakutan Jaya. Ibunya tampaknya tahu lebih dari yang ia kira, dan itu membuat Jaya semakin takut. Seolah-olah semua orang di desa sudah tahu, dan ia hanyalah bagian dari sebuah takdir yang tak bisa dihindari. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali terdengar di telinganya, seperti suara angin yang berdesir. Kau sudah kembali. Kau tidak bisa lari dari kutukan ini. Jaya merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Ia berusaha untuk menjawab, tetapi kata-kata itu terasa hilang begitu saja. Ibunya, melihat kecemasannya, mendekati Jaya dan memegang bahunya dengan lembut. Kamu tidak perlu mengatakan apapun, Nat. Aku tahu. Semua orang tahu. Tapi Sri Gunting tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Sri Gunting? Bahkan ibunya tahu. Jaya merasa seperti terjatuh ke dalam lubang yang dalam, dan ia tidak bisa keluar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang ia tahu adalah bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan malam itu, malam yang mengubah segalanya. Malam itu, meskipun ia berada di rumah, Jaya tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Sri Gunting muncul kembali. Mata merahnya yang menyala, sayap besar yang mengepat, dan suara itu yang terus mengalir dalam pikirannya. Jaya merasakan adanya kehadiran yang tak kasat mata, sebuah ancaman yang selalu mengawasi setiap gerak-geriknya. Di luar, angin malam bertiup kencang, seakan ikut merasakan ketakutan yang ada dalam dirinya. Jaya merasa tak pernah benar-benar kembali ke rumah. Ia merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia manusia dan dunia yang jauh lebih gelap, yang telah ia masuki malam itu. Malam itu terasa sangat lama bagi Jaya. Ia berbaring di ranjangnya, tetapi matanya tidak bisa terpejam. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Sri Gunting muncul kembali. Makhluk itu dengan mata merah menyala, wajah yang setengah manusia dan setengah burung, serta suara bisikan yang tak pernah berhenti bergema dalam pikirannya. Suara itu, seolah berasal dari kegelapan yang mengelilinginya, merasuki seluruh pikiran Jaya, membuatnya terjaga dalam ketakutan yang terus-menerus. Ia mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya mimpi buruk. Namun, setiap kali ia mengingat kata-kata Sri Gunting, setiap kali ia merasakan kehadiran gelap yang mengikutinya, ia tahu bahwa itu lebih dari sekadar mimpi. Itu adalah kenyataan yang tak bisa ia hindari, sebuah kutukan yang terus menggerogoti jiwanya. Pagi tiba, tetapi Jaya merasa tidak ada yang berubah. Suasana di desa terlihat normal, tetapi hatinya terasa berat, seolah ada bayangan yang menyelimuti seluruh kehidupannya. Ia merasa terperangkap dalam sebuah lingkaran yang tidak pernah berakhir. Kutukan itu sudah menguasai dirinya, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri darinya. Ibunya tetap diam sejak malam itu, seakan merasakan bahwa kata-kata tidak akan bisa menjelaskan perasaan yang ada dalam diri Jaya. Namun, keheningan itu membuat Jaya semakin cemas. Ibunya tahu lebih banyak tentang kutukan ini daripada yang ia kira. Bahkan, mungkin ibunya tahu bahwa apa yang terjadi padanya bukanlah suatu kebetulan, tetapi bagian dari takdir yang lebih besar, takdir yang tak bisa dipahami oleh siapapun. Sri Gunting bukan hanya makhluk yang terperangkap dalam penderitaan, Jaya mulai menyadari, tapi ia juga menjadi simbol dari sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang sudah ada jauh sebelum Sri Gunting muncul. Kutukan itu bukan hanya mengenai satu individu,
tapi tentang sebuah sejarah panjang yang tak terputus, yang kini melibatkan dirinya. Jaya mencoba untuk beraktivitas seperti biasa, mencoba untuk mengabaikan perasaan aneh yang terus menggerogoti dirinya. Ia bekerja di ladang, berbicara dengan teman-temannya, tetapi selalu ada rasa takut yang membayangi setiap langkahnya. Setiap suara angin, setiap bisikan yang terdengar samar di antara pepohonan, selalu mengingatkannya pada makhluk itu. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Pada malam hari, Jaya terjaga lagi. Kali ini, rasa takut itu datang dengan lebih kuat. Ia merasa ada sesuatu yang sedang mengintainya, mengawasi setiap gerak-geriknya. Suara-suara bisikan itu kembali terdengar, semakin jelas, seakan datang dari dalam tanah, dari bawah tanah yang dalam. Jaya duduk di ranjang, tubuhnya berkeringat dingin. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang menginginkan dirinya untuk datang. Jaya merasa tak mampu melawan lagi. Ia tahu bahwa untuk benar-benar mengerti kutukan ini, ia harus menghadapi kenyataan yang paling menakutkan, bahwa kutukan ini tidak hanya melibatkan dirinya, tetapi juga seluruh desa, seluruh darah yang mengalir dalam tubuhnya. Ia ingat kata-kata ibunya yang terngiang dalam benaknya. "Kau sudah terpilih, Jaya. Kutukan ini tidak bisa dihindari." Akhirnya, Jaya memutuskan untuk pergi ke tempat yang selama ini telah ia hindari. Ia kembali ke hutan, ke tempat pertama kali ia bertemu dengan Sri Gunting. Rasa takut menyelubuminya, tetapi ia merasa bahwa hanya dengan kembali ke tempat itu, ia bisa menemukan jawaban dari semua pertanyaan yang ada di dalam pikirannya. Hanya di sana, di tempat kegelapan itu, ia bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ia menyusuri jalan setapak yang familiar, meskipun setiap langkahnya terasa semakin berat. Hutan itu tampak lebih gelap dari yang ia ingat. Pohon-pohon yang menjulang tinggi seakan menghalangi cahaya bulan yang mencoba menembus dari celah-celah daun. Suasana malam itu terasa sangat sunyi, hanya ada suara langkah kakinya yang terdengar dalam keheningan yang pekat. Namun, semakin Jaya mendekati tempat pertemuannya dengan Sri Gunting, semakin berat perasaan yang ia rasakan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengintainya dari dalam kegelapan. Setiap kali ia mendengar suara ranting yang patah atau daun yang bergemerisik, Jaya merasa seperti ada makhluk yang mengawasi dirinya. Sesuatu yang sangat besar, sangat kuat, dan sangat gelap. Akhirnya, ia sampai di tempat itu, di tempat yang penuh dengan rasa takut dan kegelapan. Pohon-pohon besar yang mengelilinginya tampak lebih menakutkan dari sebelumnya, dan udara di sekitarnya terasa semakin dingin. Jaya bisa merasakan sesuatu yang aneh, seolah tanah di bawah kakinya bergetar. Ia berdiri di sana, mencoba untuk menghadapi ketakutannya, mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali terdengar, lebih keras, lebih jelas. "Kau tidak bisa melarikan diri, Jaya." Suara itu berbisik dengan nada yang dalam dan mengerikan. "Kutukan ini sudah mengikatmu, dan kau tak akan bisa melepaskannya. Takdir ini telah ditulis sejak lama, dan kau adalah bagian dari cerita itu. Tidak ada jalan keluar." Jaya terkejut. Suara itu datang dari dalam tanah, seolah suara itu mengalir dari kedalaman yang tak terjangkau. Ia merasakan ketakutan yang luar biasa, namun ia berusaha untuk tetap berdiri tegak. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Jaya dengan suara yang gemetar. "Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa aku yang terpilih?" Suara itu terdiam sejenak, lalu kembali menjawab dengan bisikan yang semakin mengerikan. "Karena darahmu mengalir dari mereka yang telah mengganggu keseimbangan alam. Karena mereka yang dulu menciptakan kutukan ini, dan kini kau adalah penerusnya. Kau harus membayar harga untuk dosa-dosa masa lalu, Jaya. Tidak ada yang bisa mengubah takdir ini." Jaya merasakan kegelapan itu semakin mendalam, semakin menguasai dirinya. Setiap kata yang diucapkan oleh suara itu meresap dalam pikirannya, membuatnya semakin merasa terjebak dalam kutukan yang tak terputus. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lari.
Ia tidak bisa melarikan diri dari takdir yang sudah digariskan untuknya. Tiba-tiba, bayangan besar muncul di depannya. Sri Gunting. Wajahnya yang rusak dan penuh dengan luka-luka menganga menatapnya dengan mata merah yang menyala. Sayap besar makhluk itu terbentang, menghalangi cahaya bulan, menciptakan bayangan gelap yang menyelimuti seluruh tubuh Jaya. Ia merasa seperti terperangkap dalam kegelapan yang tak terbatas, dan makhluk itu adalah penjaga dari dunia yang lebih gelap, yang akan menghancurkan semua yang ia cintai. Apakah kau siap untuk menerima takdirmu, Jaya? Dikata Sri Gunting dengan suara yang penuh dengan kebencian dan penderitaan. Atau kau akan terus bersembunyi dalam ketakutan, mencoba melawan sesuatu yang lebih besar dari dirimu? Jaya merasa tubuhnya gemetar, tetapi hatinya dipenuhi dengan tekad yang baru. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan ini. Ia harus menghadapi kutukan ini, menghadapi takdir yang telah ditentukan untuknya. Meskipun ia merasa tak berdaya, ia tahu satu hal, kutukan ini tidak akan berhenti hanya karena ia takut. Ia harus menemukan cara untuk mematahkan rantai yang mengikatnya, atau ia akan terperangkap selamanya dalam dunia yang gelap ini. Jaya mulai merasakan bahwa kutukan itu bukan hanya tentang dirinya, tetapi melibatkan sejarah panjang yang lebih besar dari dirinya. Ketakutannya semakin dalam, tetapi ia juga mulai menerima kenyataan bahwa ia harus menghadapi kutukan ini untuk mencari jalan keluar atau menerima takdir yang sudah digariskan. Ketegangan semakin meningkat, dengan Sri Gunting yang hadir kembali sebagai simbol dari kutukan yang tak terputus, yang mengancam untuk menghancurkan segalanya.